Oke guys, buat kalian yang pengen trial, kalian udah punya pengalaman jadi chef, lalu kalian pengen ke tempat kerja baru, dan biasanya tuh kalau di Australia tuh kalian harus trial dulu guys. Kalian harus kayak trial 1 jam atau 2 jam, kayak disuruh sama chefnya ngapain, baru kalian bisa diterima kerja. Biasanya tuh tujuan mereka kayak gitu tuh mereka lihat skill level kalian, apakah kalian punya pengalaman atau enggak. Ini aku bakal kasih tahu hal yang biasa gue lakuin pas nge-trial anak baru guys. Enggak senior amat sih, gue juga masih pemula. Cuma ya biasanya kalau gue trial anak baru untuk kerja di cafe atau di restoran, hal ini biasa gue suruh ke mereka untuk lakuin. Yang pertama adalah potong cucumber kayak gini untuk size-nya, kemudian potong mushroom dan juga potong tomat. Jadi kalau untuk potong cucumbernya, kalau di cafe aku biasanya kami maunya kayak gini. Ini ambil di potong ujungnya juga, karena ujungnya kami nggak pakai. Kemudian ini di slice, kalian kayak gini. Habis itu pegang pisang juga kayak gini guys. Kalian slice dia. Biasanya kami mau ukurannya itu sama. Ini ukurannya sama semua, biar dia tuh seragam. Jadi ini contohnya potongannya kayak gini. Oke, jadi biasa kita mau potongnya tuh kayak gini guys. Ini potongannya yang kami mau. Ini yang pertama, ketika kalau kami trial baru, biasanya nggak cuma potong satu ini aja ya, biasa potongnya banyak. Karena tujuannya ini biasa dipakai untuk burger atau enggak untuk kayak salad, pakai cucumber juga, atau untuk yang lainnya tergantung kebutuhan di cafe kalian untuk apa. Contohnya kayak gitu. Yang kedua adalah potong mushroom. Di setiap restoran atau coffee shop, disclaimer lagi, semuanya beda tergantung toko kalian butuhnya kayak gimana. Cuma ini kayak basic-basic yang biasa mereka butuhkan atau mereka inginkan yang harus kalian bisa lakukan. Jadi sebelum kalian trial, kalian bisa praktis dulu di rumah, kalian bisa belajar dulu di rumah. Kalau mushroom, biasa mereka ada minta potong tipis banget kayak gini. Jadi benar-benar tipis banget. Kalian pelan-pelan aja nggak apa-apa guys. Yang penting tangan kalian nggak kepotong. Dan ukurannya juga tuh presisi ya. Jadi sama mungkin ukurannya itu sama kayak gini. Ini kalau tipis banget. Kalau misalnya di cafe kalian butuhin tipis banget, kalian bisa praktis juga di rumah sebelum kalian trial. Biar kalian pasti otomatis diterima pekerjaan di sana. Jadi kalian nggak perlu kayak cari kerja baru, kalian trial satu tempat dan kalian bisa langsung diterima kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian butuhnya cepat, mereka nggak butuhnya presisi, tapi mereka nggak mau ini, kalian bisa buka aja yang ujung ini. Biasanya ini jadi kayak Korean restoran, mereka nggak mau pakai ini, mereka pakai ini untuk di hal yang lain, untuk masakan lain. Jadi mereka cuma butuh ini aja. Jadi kalian bisa buat kayak gini aja. Dan ukuran yang mereka butuhkan tuh nggak harus kayak sama persis kok. Ini ada yang kayak tipis, ada yang agak lebar. Ya tergantung juga kebutuhan mereka kayak gimana. Ini kayak gini yang ujungnya diambil. Atau kalau misalnya mereka nggak mau semuanya, mereka mau pakai semuanya nggak apa-apa. Langsung kayak gini dan dipotong aja. Potong jadi 4, ukurannya nggak terlalu tipis, nggak apa-apa juga. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku juga guys. Kalau misalnya ada perbedaan ya kita saling belajar aja. Kayak gitu ya. Ini kayak gini ukurannya agak besar. Biasanya kayak gini untuk di grill, jadi dia nggak terlalu mencut dan hasilnya juga tuh nggak terlalu tipis. Lalu yang terakhir yang mereka butuhkan biasanya adalah potong tomat. Nih, kalau biasa di cafe ada yang mereka pakai, ada yang mereka mau dipotong ini sampai habis, ada juga yang mereka tuh nggak butuh sama sekali. Ini cuci dulu pisaunya, lalu kalian potong aja dari sini, kalian potong dari sininya, jadinya bakal dibuang. Karena ini biasanya tuh lebih keras. Kalau di cafe aku kami nggak pakai ini, jadi kami buang semuanya ini. Ada matanya sampai ini kami buang semua. Lalu yang ini kalian potong juga kayak sekitar 1 sentian, 1 sampai 2 cm. Kalian kalau bisa sebisa mungkin sama ukurannya. Lalu di ujungnya kalian potong juga kayak gini. Mata yang di ujungnya juga nggak dipakai. Jadi yang ini dibuang semua dan ini yang kita pakai. Dan hasilnya kayak gini guys. Ukurannya sama kan? Ini adalah biasa kayak basic skill yang kalian perlu lakukan. Jadi sebelum kalian trial, kalian bisa pelajarin ini dulu. Walaupun biasanya nggak cuma itu sih. Kalau kalian di coffee shop atau di restoran biasa disuruh potong shallot atau nggak disuruh potong sandwich. Kalian ditanya kalian bisa bikin sandwich atau enggak. Kalau kalian punya pengalaman kalian bikin. Kalau enggak kalian bisa belajar juga untuk cari sandwich hands ya. Itu semua bisa kalian pelajarin pelan-pelan. Dan aku doain kalian semua bisa diterima di kerjaan kitchen. Atau kalian punya mimpi apa, kalian bakal diterima dan kalian bisa semakin hebat dan semakin jago guys. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Kalau ada yang kalian mau tanyakan juga, kalian bisa tanya di kolom komentar ya.